Halo semuanya, saya Yohanes Aldi, mahasiswa Pendidikan Sejarah angkatan 2023 dari Universitas Tanjung Pura. Saya di sini akan menjelaskan sebagian sejarahnya dari Kerajaan Kediri dan beberapa peninggalan-peninggalannya. Kerajaan Kediri atau bernama Kerajaan Panjalu diperkirakan berdiri pada antara tahun 1042 sampai 1222 Masehi. Kerajaan Kediri yang berdiri pada perkiraan abad 10 sampai 12 Masehi merupakan kelanjutan dari Kerajaan Medang, Kamulan yang didirikan oleh Empu Sindok dan dinasti Isyana. Letak Kerajaan Kediri ada di tepi Sungai Berantas, Jawa Timur. Kerajaan ini dahulu adalah bagian dari Kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu. Pada tahun 1041 Masehi, Raja Airlangga memerintahkan membagi kerajaan ini menjadi dua bagian. Pembagian tersebut dilakukan oleh Brahmana yang terkenal akan kesaktiannya, yaitu Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut dikenal dengan Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri, yang dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Hal ini dikisahkan dalam prasasti Mahaksubya pada tahun 1289 Masehi dan di dalam Kitab Negara Kertagama tahun 1365 Masehi dan juga Kitab Calon Arang pada tahun 1540 Masehi. Tujuan pembagian kerajaan ini menjadi dua adalah agar tidak terjadi pertikaian. Era kekuasaan Kerajaan Jenggala meliputi Malang dan delta Sungai Berantas dengan pelabuhannya di Surabaya, Rembang, dan Pasuruan. Kerajaan Jenggala beribu kota di Kahuripan. Sementara itu, daerah kekuasaan Panjalu yang kemudian dikenal dengan nama Kediri meliputi Kediri dan Madiun. Kerajaan Kediri beribu kota di Daha. Puncak kejayaannya Kerajaan Kediri dapat diraih pada masa pemerintahan Sri Jayabaya yang disebut sebagai Raja Bijaksana. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan Kediri mencapai seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, pantai Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Karena wilayahnya begitu luas, bisa dipastikan bahwa armada laut yang dimiliki juga sangatlah kuat. Bahkan, kerajaan ini sangat terkenal hingga ke Tiongkok. Hal ini dibuktikan dengan tulisan saudagar bernama Kou Kufei. Runtuhnya Kerajaan Kediri dipicu oleh pemerintahan raja terakhirnya, yaitu Sri Kertajaya, yang dikenal sangat kejam dan mewajibkan rakyatnya untuk menyembahnya. Hal itu membuat para Brahmana menentang dan pada akhirnya bersekutu dengan Ken Arok dari Tumapel untuk mengalahkannya. Peninggalan dari Kerajaan Kediri adalah situs Tondo Wongso Arca Dewa Siwa Caturmuka, prasasti Sirah Keting yang menjelaskan pemberian hadiah kepada rakyat oleh Raja Jayawarsa, prasasti Tulung Agung, dan Kertosono yang berisi masalah keagamaan yang ditulis oleh Raja Bameswara. Terus ada prasasti Ngantang yang menjelaskan pemberian hadiah pada rakyat Ngantang. Ada prasasti Jaring yang menjelaskan Kebo Waruga dan Tikus Jinada. Dan seterusnya ada prasasti Kamula yang menjelaskan keberhasilan Raja Kertajaya memerangi musuh di Katang. Fakta menarik tentang peninggalan Kerajaan Kediri. Yang pertama, penemuan situs Tondo Wongso pada awal 2007, yakni yang diyakini sebagai peninggalan Kerajaan Kediri, dapat membantu memberikan lebih banyak informasi tentang kerajaan tersebut. Fakta menarik yang kedua tentang peninggalan Kerajaan Kediri adalah arca yang ditemukan di Desa Gayam.
itu tergolong sangat langka karena untuk pertama kalinya ditemukan patung Dewa Siwa caturmuka atau bermuka empat.